kita sampaikan korban diketahui bernama inisial BNB umur 38 tahun, itu warga Tulungagung. Berdasarkan keterangan saksi, di lokasi sekitar pukul 2:30 korban bersama rekannya memasuki wahana rumah hantu yang berada di pusat perbelanjaan di wilayah Tulungagung. Beberapa menit kemudian korban keluar dari wahana, sempat berlari, lalu berdiri di depan pintu. Keluar sebelum tiba-tiba pingsan dan terjatuh. Saat terjatuh, itu ada kursi sebelahnya, wajah korban terbentur di kursi tersebut. Melihat kejadian tersebut, saksi bersama petugas di lokasi segera melakukan pengecekan terhadap korban, dan setelah dipastikan korban tidak ada tanda-tanda ada kehidupan. Dari pengecekan tersebut, langsung dari pihak pengelola melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tulungagung Kota. Langsung mendapat laporan tersebut dari personil Polsek Tulungagung Kota, segera mendatangi TKP, mengamankan lokasi dan meminta keterangan saksi serta berkoordinasi dengan tim Inavis serta tim medis untuk melakukan pemeriksaan awal. Dari hasil pemeriksaan awal, tim Inavis bersama tenaga medis korban telah dinyatakan meninggal dunia di lokasi. Dugaan penyebabnya nih? Dugaan penyebabnya masih kita laksanakan atau lakukan pemeriksaan lebih lanjut dari tim medis Dr. Iska. Memiliki riwayat penyakit atau bagaimana? Kita belum bisa memastikan punya riwayat atau tidaknya, kita masih nunggu hasil dari pihak medis atau dari pihak kesehatan. Kalau terkait dengan penyegelan di wahana rumah hantu bagaimana? Kenapa? Untuk saat ini ada penyegelan di rumah wahana hantu, untuk sementara ada penutupan karena masih dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut kembali. Sampai kapan ditutup? Kita masih menunggu perkembangan kembali. Apabila 1 hari cukup, mungkin dalam jarak 2 atau 3 hari bisa dilaksanakan pembukaan kembali. Untuk jenazah korban sudah diserahkan ke keluarga atau otopsi? Untuk jenazah korban sudah diserahkan ke keluarga untuk prosesi pemakaman. Kami yang dibantu bersama. Yang pertama, kita sama-sama mendengar keputusan hakim. Namun dari keputusan hakim itu saya lihat tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang meringankan bagi saya
dan fakta-fakta persidangan diabaikan, maka oleh karena itu saya menyatakan banding ke tingkat lebih lanjut. Mudah-mudahan saya bisa mencari keadilan dan terus saya cari keadilan. Ya, dan saya merasa tidak bersalah dalam hal ini dan tidak pernah saya lakukan. Tapi memang betul-betul direkayasa. Ya, saya merasa bahwa ini penuh dengan rekayasa. Terima kasih, dan saya juga mohon terima kasih juga kepada masyarakat yang telah mengikuti persidangan ini dari awal hingga akhir. Ya, semua masyarakat melihat ya fakta-fakta hukum yang terlihat di persidangan menunjukkan bahwa tidak adanya bukti terhadap saya untuk melakukan itu. Tapi ini saya rasa pasti ada nilai-nilai politis di balik ini, ya, sehingga saya tetap dijatuhkan. Namun saya yakin bahwa ada ruang-ruang keadilan yang dititipkan Tuhan di ruang yang lain. Dan bagi masyarakat yang telah mendukung, saya terima kasih semuanya, dan saya hari ini ya bersyukur kepada Tuhan bahwa banyak hal yang ingin saya lakukan ternyata takdirnya berbeda. Terima kasih. Kita diskusi sama Pak Abdul Wahid bahwa kami akan meminta perkara ini diperiksa kembali di Pengadilan Tinggi banding nantinya sebagaimana yang disampaikan Pak Abdul Wahid tadi. Jelas tadi kita melihat menurut kami banyak fakta-fakta persidangan yang tidak dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim. Sehingga oleh karena itu kita berharap di Pengadilan Tinggi banding nanti diperiksa kembali sehingga fakta-fakta yang terungkap selama ini persidangan bahwasanya memang Pak Abdul Wahid tidak pernah menerima uang sebesar itu dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim di Pengadilan Tinggi Pekanbaru nantinya, sehingga harapan bebas tentu kita terus perjuangkan keadilan untuk Pak Abdul Wahid. Jadi itu ya, yang jelas terbukti tidak ada pemerasan ya yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Teman-teman catatan dari jaksa penuntut umum adalah pasal 12 ini terkait pemerasan ya, tidak terbukti terhadap pasal tersebut. Justru tadi hakim itu akhirnya menggunakan pasal 12 yang besar, yaitu terkait gratifikasi. Justru di fakta persidangan kita semua lihat bahwasanya Pak Abdul Wahid tidak pernah menerima gratifikasi barang uang apapun. Bagaimana mungkin Pak Abdul Wahid bisa mau melaporkan bahwasanya penerimaan uang atau barang yang melaporkannya tidak ada. Nah, jadi itu gambarannya. Nanti kita akan lanjut meminta hakim pada pengadilan tinggi untuk memeriksa kembali perkara ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bang. Mengenai CCTV di kami di Waduk ada 27 CCTV. Ini bukan tidak ada, tapi ada 27 CCTV yang letaknya tersebar. Lokasi yang ada di grup di Radical Gate itu ada 3 CCTV di sana yang beroperasi dan sudah diambil oleh polisi namanya. Sedangkan lokasi kejadian yang terjadi itu adalah di luar jangkauan CCTV karena memang jaraknya sekitar 2 kilo dari CCTV. Jadi bukan berarti kamu tidak ada CCTV. Ada CCTV-nya yang menyorot pada lokasi yang vitalnya, yang strategis. Karena kejadian di luar bangunan strategis tersebut tidak dapat dijangkau oleh CCTV. Pak, tapi nanti kedepannya itu akan pasang Pak. Ya, kedepannya akan kami evaluasi lagi. Kemudian akan kita lihat kan bersama dengan Indonesia titik mana saja yang mungkin akan penambahan CCTV. Bayangin perusahaan besar punya fungsi untuk menjaga keamanan dan keselamatan negara ya. Karena Bendungan Jatiluhur itu kan memiliki fungsi penahan banjir, listrik, air untuk kepentingan air bersih, air untuk kepentingan pertanian, perikanan. Masa di tanggulnya nggak ada CCTV? Harusnya di PJT itu ada ruangan command center yang dipiketin 24 jam. Dilihat dalam setiap waktu titik-titiknya digeser-geser. Setiap pergerakan orang itu terbaca. Ini penting segera evaluasi pada jajaran PJT untuk segera membuat command center memantau seluruh wilayah
Jatiluhur bendungannya agar terbebas dari ancaman. Bayangin loh, ini kasusnya pembunuhan. Kalau di situ orang bawa mobil nyimpen bahan peledak terus ditinggalin gitu. Hah? Wes balik. Wes. Bang, udah bang. Bang, udah bang. Hei. Bang, jangan bang. Bang, sudah. Sudah kakak. Abang sudah bang. Awas kakak, awas. Baik, telah terjadi pengeroyokan terhadap korban, yaitu salah seorang petugas parkir di GGC Jalan Basuki Rahmat pada hari Sabtu dini hari. Alhamdulillah berhasil kita amankan pelakunya yang telah melakukan pengeroyokan dan pembacokan terhadap korban. Saat ini pelaku sudah diperiksa oleh penyidik dan sudah dilakukan penahanan, di mana modus operandinya adalah saat itu pelaku merupakan salah satu debt collector, mencari salah satu nasabah finance untuk berkomunikasi tentang tunggakan mobil. Namun demikian saat itu dihalang-halangi oleh security salah satu tempat hiburan di tempat tersebut. Saat itu terjadi percekcokan antara security dengan pelaku, kemudian diikuti juga oleh beberapa petugas parkir karena pelaku dengan beberapa temannya merasa kalah jumlahnya, sehingga pelaku kembali pergi. Dan saat itu tidak berapa lama pelaku kembali lagi ke TKP dengan membawa senjata tajam dan melakukan pembacokan terhadap salah satu petugas parkir yang saat itu dianggap ikut dalam percekcokan di awal itu, dan atas pembacokan itu korban mengalami luka-luka yang saat ini masih di dalam perawatan di rumah sakit. Setelah pasca kejadian, kami berkomunikasi dengan ketua kelompok salah satu suku, dan alhamdulillah yang bersangkutan bersedia dan kooperatif, sehingga
kemarin sore pelaku telah menyerahkan diri ke Polrestabes dan saat ini sedang dalam proses penyidikan. Berapa pelaku, Nak? Satu pelaku yang melakukan pemacoran. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.